ngomong sama. Kamu gak sok-sokan ya, hah? Ya, mukanya kamu nih kayak handuk nih. Nih. Kamu harus sadar diri tahu. Mas, ini apa-apaan sih, Mas? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang Gimana nih, Bu? Udah hampir ya? Udah 70% nih, Bos. Nah, udah ini kan selesai, Bos. udah hampir selesai. Jadi aku sambil duduk aja ya, Gung. Ya duduk aja, Bos, nggak apa-apa, Bos. Jadi gini, Gung. Kamu duduk aja juga nggak apa-apa, Gung. Oh iya, Bos. Jadi gini, kamu kan tahu sendiri, aku bikin rumah ini gara-gara aku mau nikah, Gung. Nah, benar. Ya, bikin rumah, aku habisnya banyak, Gung. Iya, Bos. Hampir 1 M lebih. Oh, lebih. Ya, Ini udah lebih lebih, kan? Bos. Udah lebih kan? Udah lebih, Bos. Nah, jadi gini, Gung. Gimana, Bos? Rencana si Sinta itu, Gung, yang mau aku jadikan istri, Gung. Habis ini aku rencana mau tunangan, dan aku mau bilang bentar lagi nih, Gung. Jadi makanya aku kesini juga mau nanya ke kamu, Gung. Aku bukan nggak percaya kesini, bukan nggak percaya masalah kerjaan ini ke kamu, Gung, karena ini aku udah pasarkan ke kamu. Siap, Bos. Tukang becak yang kemarin sering aku pakai itu masih standby di sana nggak, Gung? Kalau itu liburnya cuma hari Jumat, Bos. Oh. Kalau tiap harinya standby selalu di sana, Bos. Tapi aku bisa pakai lagi ya ntar ya. Ya bisa, Bos. Jadi gini, Gung. Gimana, Bos? Aku kenapa jadi tukang becak dari kemarin, Gung? Karena orang yang aku deketin ini orang kaya, Gung. Anaknya sultan lah, Gung. Nah, aku jadi tukang becak, aku mau ngeliat dia orang kaya kalau misalkan hidup dengan orang yang nggak punya sama aku, kira-kira dia bisa menyesuaikan nggak? Nah, kalau misalkan dia bisa dan nerima aku apa adanya, Gung, oke, aku bakalan lanjut sama dia, Gung. Tapi kalau misalkan dia gengsi, aku nggak mau, Gung. Karena aku bisa seperti sekarang karena aku berawal dari orang susah dulu. Berawal dari orang susah, Gung. Jadi nggak ada yang instan. Jadi aku mau lihat dia masih ketergantungan sama keluarganya apa enggak. Nah, bentar lagi aku mau ngomong sama dia. Ya, aku cuma tukang beca. Aku mau lamar kamu. Kira-kira kamu mau nggak? Tinggal begitu aja, Gung. Soalnya udah lama hubungan sama aku. Selama ini kayaknya dia seneng gitu, Gung, sama aku, Gung. Ntar deh, Bos. Tapi kalau misal Bos Bagas bilang tukang becak, kan Bos Bagas juga sayang ke Sinta nih ya, Bos. Udah lama berhubungan. Tapi kalau Bos Bagas bilang tukang becak, kalau si Sinta nolak, jadi gimana, Bos? Iya, kalau nolak ya bukan rezekiku, Gung. Sekarang begini, Gung. Gimana, Bos? Sekarang kan jarang ditemui orang yang bisa apa ya, kalau menurutku pendapatku pribadi, Gung, selama aku kenal sama cewek, orang itu gak ada yang mau dengan orang yang miskin. Nah, sekarang kan aku bukan miskin, tapi kalau masalah kekayaan aku udah ada lah, Gung. Tapi aku pengen cari wanita itu, kira-kira ada nggak? Dan aku rasa itu ada di diri Sinta, Gung. Dia itu tulus sama aku, Gung, dan aku yakin dia bakalan terima sama aku. Nah, sekarang bakal lebih pastinya aku bakalan buktikan satu kali lagi, Gung. Karena dia taunya aku cuma tukang beca. Kan dia gak pernah datang ke rumah, Gung. Dan dia juga gak tahu kalau misalkan aku jadi menikah sama dia, ini bakalan jadi rumah impian. Oh, jadi nggak tahu sama sekali berarti? Nggak tahu, Gung. Soalnya tiap aku ketemu kan pasti kalau aku ngajakin ketemu aku lagi mangkal. Oh, beca gitu ya, Bos? Oh. Sekarang kan masalah perusahaan, masalah pekerjaan kan udah ada yang handle. Kamu, terus Pak siapa namanya? Pak Sopyan. Itu udah yang handle. Banyak lagi yang lain, Gung. Sekarang aku udah mau nikmatin hasilnya sendiri, Gung. Tapi rencananya Bos Bagas mau ke Sinta nih sekarang, Bos? Ya sekarang, Gung. Tapi aku mau ke rumahnya dulu. Mau langsung ke rumahnya, Bos? Soalnya aku belum janjian, Gung. Ya tinggal aku WA lah, ntar kapan. Terus naik apa ke rumahnya Sinta, Bos? Ya naik motor ini, Gung. Nah, kalau tukang becak kan pantas lah, Gung, naik motor begini. Kalau misalkan naik motor yang bagus, nanti dia malah curiga, Gung. Ya, Bos. Tapi kayaknya si Sinta itu banyak yang suka, Gung. Secara dia cantik, baik, terus ya anak orang kaya, Gung. Ya pasti. Kalau masalah kekayaan aku gak peduli dia mau orang kaya mau siapa, aku gak peduli. Karena aku yang mau kerja, jadi aku gak mau lihat perempuan itu berasalnya dari orang kaya atau orang miskin. Yang jelas kalau aku sudah berani menikahi perempuan itu harus manut sama aku dan aku bakalan tanggung jawab sama perempuan itu.
gitu Gung. Ya, semoga rencananya Bos Bagas berhasil bos. Ya, tapi Berjalan dengan lancar, bos. tapi begini Gung. Gimana bos? Kamu juga ikutlah nanti nyusul. Tapi kamu kan masih jaga ini, nanti bos. bakalan aku WA. Kalau kamu intinya nggak usah aku WA, kamu udah selesai ini, kamu langsung nyusul. Bawa mobil yang HRV aja Gung. Berarti nunggu kabar dari Bos Bagas aja nih ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau aku udah OTW, aku bilang sama kamu nanti. Siap bos. Oke? Ini aku masih mau ngurusin bos. Di dalam kayaknya bahan-bahannya udah hampir habis bos. Jadinya mau ya datang bahan-bahan lagi bos. Aku mau berangkat dulu, tapi nanti kalau misalkan aku nggak sempat WA, pokoknya kamu selesai, kamu langsung ke sana, Kak. Aku lama kok di sana, Gung. Baik bos. Oke? Udah. Oh, udah, kalau gitu aku mau ke rumah Sinta dulu, Gung. Baik. Aku berpakaian seperti ini ya biar enak Bos. lah, Gung. Ya masa Beneran bos mau? Ya iya, Gung. Masa aku mau jadi tukang becak mau pakaian seperti kamu? Mana ada orang percaya, Gung? Ya setidaknya pakai celana bos. Kau salah, Gung. Aku tampil apa adanya deh. Ya, Kalau misalkan si Sinta memang nggak mau sama aku, ya udah aku mau berpenampilan rapi atau gimana ya tetap nggak bakalan mau. udah deh bos. Ya udah, aku pasrahkan ini kamu ya. Baik bos. Laksanakan secepat-cepatnya, Gung. Baik bos. Kita harus efisien waktu. Kalau aku udah nikah, rumah ini harus bisa ditempatin. Siap oke? bos. Ya udah, aku duluan, Gung. Semoga lancar bos. Oke, Hati-hati di siap. jalan bos. Aduh, motornya juga nggak enak naikannya, Gung. Mungkin belum diservis bos. Di sini dulu. Apa sih? Dari tadi tak dengerin ngomel-ngomel aja. Kan kamu tahu sendiri, Mas tuh suka banget sama Sinta. Dia tuh udah gak pernah balas WA aku, tau nggak? Nah, aku udah Mau nyakitin dia apa gimana? nyakitin gimana kalau aku udah apa ya? Aku belum punya hubungan kok sama dia. Ya, aku takutnya dia itu punya hubungan khusus sama tukang becak, tau nggak? Hah? Tukang becak? Iya. Tukang becak emang. Apa hebatnya sih menurut kamu tukang becak? Iya, ngapain ya dia? Kalau emang misalnya ada hubungan, ngapain si Sinta tuh mau sama si tukang becak? Kan penghasilannya juga enggak ini. Ya, aku takutnya tukang becak itu guna-guna dia, tau nggak? Secara Sinta kan tahu sendiri, Sinta itu orangnya kaya, hah? Ya, Juga sih. daripada dimanfaatkan tukang becak, hah? Kekayaannya Sinta mendingan buat kakak, tau nggak? Nah, iya, bener banget tuh. Kalau kan dinikmatin sama kakak ini kan enak gitu. Kenapa? Ya dia kan kaya, aku kan juga bisa ini. Nah, berarti kamu dukung aku kan? Ya iyalah, pastinya lah. Ya gini aja deh, ya. Seumpamanya kakak itu bisa pacaran sama Sinta dan bisa merotin Sinta, Ya, harus otomatis kamu juga kecipratan juga, ya kan? Iya, Pokoknya kamu dukung, ya. Aku pengen ngelabrak tukang becak itu. Hah? Kamu ikut? Aku mau ke rumahnya Sinta. Aku pengen tahu keadaan Sinta itu gimana, ya. Dia tuh udah pacaran nggak sama tukang becak? Meskipun udah pacaran ya, aku harus cari cara supaya dia tuh putus sama tukang becak. Enak aja tuh tukang becak. Ya, kalau misal tukang becak itu kan, duh, gimana ya, nggak bisa bayangin. Ya udah, taruh sapinya kamu ikut aku. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mas. Mau tanya, saya mau nyari Mbak Sintanya ada, Mas? Oh, non cinta. Iya. Oh, Mas yang kerja di sini? Iya, Mas. Oh iya, Mas, kenalin dulu. Saya Bagas, Mas. Oh, kayaknya pernah denger sih. Ada denger dari Oh iya, Sinta? Sinta sering cerita kok. Masuk dulu. Oh, biar udah di sini, Mas. Saya mau tanya Sintanya keluar atau gimana? Kalau non cinta kayaknya udah keluar dari tadi, Mas. Oh, udah keluar ya? Iya. Padahal saya mau ketemu, ya udahlah gampang nanti biar saya WA aja, Mas Harga. Jadi Mas Bagas ini ya baru tahu orangnya. Soalnya non cinta sering cerita loh, Mas. Oh, jadi Sinta juga sering cerita saya, Mas? Ya, tapi kan saya cuma tukang becak, Mas. Masa Sinta sering cerita tukang becak, Mas? Ya, sini kan gimana ya, Mas? Apa? Kalau dari keluarga Mbak Sinta itu kan keluarga dermawan, nggak mandang sosialnya orang. Gitu. Oh, jadi gitu. Jadi emang non cinta itu temennya orang biasa-biasa semua, Mas. ya saya gak nyangka aja, Mas. Soalnya kan Sinta ya
saya juga tahu rumah yang di kota itu di mana. Terus rumah yang di sini saya juga tahunya yang di desa sering ke sini ya. Kalau yang kota saya jarang, Mas. Saya gak enak soalnya besar banget, Mas. Dan di sini juga rumahnya juga lantai 2 dan mobilnya juga bagus, Mas. Mobil mahal lah. Ya kan Mbak Sinta meskipun ada rumah besar di luar, dia senangnya berbaur sama orang-orang. Senangnya di sini. Berarti Sinta memang udah dari keluarga ya, Mas, didikan dari keluarga. Orangnya sederhana. Terus saya juga gak nyangka, Mas, kok Sinta mau sih deket sama tukang beca seperti saya gitu loh, Mas. Ya sekarang saya juga lebih yakin kalau misalnya kayaknya Mbak Sinta suka deh sama Mas. yang benar sih, Mas. Ya gimana ya, mau cerita juga. Tapi kalau cerita tentang saya gimana? Senengkah atau gimana gitu loh, Sering, Mas? Mas. Kan saya kalau sama Keluarga di sini. Bantu yang lain agak tua-tua kan, saya kan masih ini. Oh iya. Sering kok ngomong sama saya gitu. Ya alhamdulillah lah kalau begitu, Mas. Ya saya juga udah seneng. Ini saya sekarang WA aja, nanti gampang deh kalau misalkan saya udah. Saya sering ketemu ya di luar gitu. Iya, saya kalau mangkal sering disamperin, Mas. Soalnya saya mau ke rumahnya saya sungkan lah, Mas. Saya ini pertama kali saya ke sini, soalnya kemarin kan Mas, disuruh main ke sini. Mbak Sinta banyak yang orang-orang biasa. Oh, tapi ngomong-ngomong gini, Mas. Ada nggak yang deketin Sinta yang sering ke sini, Mas? Dan orangnya ya mungkin ya Sinta suka juga, Mas. Kalau orang yang senang sama Mbak Sinta sih banyak, Mas. Cuman di daerah sini ada Sabtu kampung sini, dia kayaknya ngotot. Oh, seneng sama Sinta. Tapi gimana dari Sintanya, Mas? Ya Mbak Sinta mah nggak pernah respon, Mas. Oh. Soalnya orangnya gimana gitu, dari perilakunya, sikap gitu ya? makanya Mbak Sinta itu nggak suka. Oh, ya udah deh. Kalau begitu, saya makasih ya, Mas, informasinya. Kalau mau masalah orang lain suka sama Sinta ya wajar. Sinta kan cantik terus anak orang kaya. Tapi yang terpenting kan responnya Sinta ke mereka itu gimana gitu, Mas. Ya udah, kalau begitu saya makasih. Saya mau lanjut dulu, Mas. Saya Nanti harus kalau makal. Mbak Sinta udah pulang, tak bilangin. Oh iya. Pasti seneng kok. Ini saya juga udah WA. Oh, ini baru dibales, Mas. Malah dia mau pergi ke pangkalan saya katanya, Mas. Tempat saya mangkal beca. Ya udah deh, sekalian berangkat kerja, Mas. Kalau begitu saya makasih ya informasinya sekali lagi, makasih, Mas. Yaudah, saya duluan ya. Kalau ada waktu main lagi, Mas. Oh iya, Mas, kapan-kapan nanti saya main lagi lah di sini. Yaudah, makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Kayaknya aku harus ke tempat pangkalan aja nih. Loh, itu kan orangnya tuh. Itu loh tukang becaknya. Sudah, tunggu di sini. Aku bakal bikin perhitungan. Turun. Iya, Mas. Kamu yang deketin Sinta kan? Hah? Loh, bentar deh. Ini apa-apaan maksudnya, Mas? Saya bentar deh. Saya kan nggak kenal sama Mas. Emang Kamu yang deketin Sinta kan? Hah? Mulai saat ini kamu jangan deketin dia lagi, ya? emang kenapa, Mas? Bentar deh. Karena dia itu calon pacar aku. Oh, mesti calon pacar. Kirain udah pacaran. Kira-kira Kamu ngeyel banget ya? Loh, hah? saya bukan ngeyel. Kamu sadar diri, kamu siapa? Hah? emang Mas tahu Aku saya udah siapa? tahu kehidupan kamu dan aku sudah menilik ya kegiatan kamu setiap hari. Kamu tukang beca kan? Hah? Seharusnya kamu tuh malu, tahu nggak? Dan sadar diri. Cinta itu orangnya kaya dan dia tuh nggak pantas sama kamu. Oke? Oke. Hah? Oke, Mas, bentar ya. Saya ini tambah gak paham. Mas gak kenal sama saya tiba-tiba nyegat saya. Aku kenal sama kamu. Lah iya, Ya. tapi kan saya gak kenal sama Mas. Mas, sekarang gini deh, Mas. Saya gak mau cari gara-gara. Saya gak mau cari gara-gara. Ini kan kampung orang. Saya juga habis dari rumah Sinta, ternyata Sinta juga gak ada. Saya mau pulang. Jadi saya gak mau cari masalah lah. Kamu tahu ya, kalau ini kampung orang. Berarti kamu tahu kalau kamu sendirian di sini. Hah? Ya. Tapi bukan berarti karena saya sendirian saya takut kalau saya gak punya masalah. Udahlah, Mas. Kamu kemana? Hah? Urusan kita belum kelar. Kalau sampai kamu masih deketin Sinta ya, kamu berurusan sama aku dan aku obrak-abrik ya tempat pangkalnya kamu. Ya coba aja, Mas. Aku kalau tahu berani, Mas. tempat pangkalnya kamu itu di mana. Ya oke, nggak apa-apa deh. Memang begitu ya. Kalau misalkan suka sama orang harus memaksain perasaan orang. Saya juga udah dengar dari pembantunya Sinta, kamu juga sering kesana. Oh jadi Ya aku. ini.
Hah? Aku. Kamu juga sering Sering ke sana. kesana. Juga sering ngata-ngatain dia katanya. Ngata-ngatain kamu bilang? Sinta juga nggak mau sama kamu, tapi kamu paksa. Kalau kamu gak ada di kehidupannya Sinta ya, kamu gak kenal sama Sinta. Dia tuh bakal balas WA aku. Hah? Semenjak dia kenal sama kamu. Emang hebatnya kamu itu apa? Hah? Ya saya Iya. tukang beca, cuman ya saya apa ya? Kamu tuh malu dong. Hah? Apa? Mau marahin Sinta? Posisinya Nah, Hah? cuma tukang beca, sok-sokan mau deketin orang kan. Mbak kenal ya sama saya, Mbak? Hah? Nggak kenal kan? Dia tuh Terus? tahu. Oh tahu, oh Tahu berarti doang. saya udah kayak artis ya. Kalian berdua cari tahu tentang saya, tapi saya nggak tahu sama kalian. Tapi Ya mohon bukan maaf. artis ya. Ya kan sama ini tukang beca kan ya pasti kan tahu kan kalau di mangkal di jalan-jalan tuh kan ya Mas ya. Tuh. Kamu Jadi gak usah aku ngelawan. jadi Ya? tukang beca aja. Kalian udah cari tahu tentang aku, apalagi aku jadi orang kaya, duh. Jangan-jangan Kamu gak kalian- usah ngelawak. Hah? Loh, bukan ngelawak. Aku cari tahu karena kamu itu dekat sama Cinta, calon pacar aku. Kalau enggak, aku gak bakalan cari tahu tentang tukang beca. Sekarang gini deh, kamu gak malu kalau saing sama tukang beca? Kalau kamu bersaing secara sportif ya, aku gak takut tau nggak? Hah? Kamu guna-guna Cinta kan? Hah? Sekarang udah zaman tahun berapa? Kamu Alah, aku tahu, ha? Emang begini Sedangkan ya? kehidupannya kamu itu melarat, ha? Ya, mungkin. Kamu tiap hari menggayun becak kamu. Sedangkan Cinta itu orang kaya, Ya, ha? mungkin. Kamu memanfaatkan dia kan? Ha? Ya, memanfaatkan kekayaan dia. Oke, terserah. Memang aku udah tahu kamu bakalan ngomong seperti itu. Jadi sebelum kamu ngomong udah bisa aku tebak. Karena orang-orang seperti kamu pikirannya begitu. Karena kamu sudah pernah melakukan dan sering melakukan hal seperti itu. Makanya begitu pikirannya sama orang lain. Mungkin Cinta itu sadar kamu adalah orang yang tidak baik. Dan mungkin ya kamu kurang tampan mungkin kali. Aku juga gak tahu. Aku orang kaya, uangku banyak. Kalau aku suka sama Cinta, dia tuh dari hati aku. Beda dengan kamu. Nah, tahu terus nggak? kalau Cinta gak mau, terus modus kamu- doang. Terus kalau Cinta gak mau, terus kamu mau apa? Cinta kan harus diperjuangkan. Ya aku memperjuangkan cinta aku buat ngedapetin cinta. Berjuang bertepuk sebelah tangan. Kalau aku sih malu. Kamu ini laki-laki. Jangan Pokoknya, begitu dong sama ya, perempuan. kalau kamu masih deket sama Cinta dan berhubungan sama dia, aku bakalan habisin kamu. Aduh, sekarang udah gak zaman main ancam-ancaman, Mas. Kalau kamu memang sayang sama Cinta, ya udah relain dia bareng sama aku. Karena dia sayang sama aku mungkin. Aku juga gak tahu. Tapi kan kamu sendiri yang bilang, ya kalau kamu udah bilang seperti itu, berarti kamu udah ngelihat tanda-tanda kalau Cinta sayang sama aku. Padahal aku gak nyangka loh kalau Cinta suka sama aku. Soalnya aku juga sadar aku tukang beca. Tapi kalau Cinta mau ya, apa boleh buat. Lu udah sadar, sadar aja. Oh, jadi Cinta bener ya? Ya saya juga mau ngucapin Kan makasih. tinggal kamu menghindar aja, udah Oh, cukup. Gak bisa, Mas. Oh, kalau Karena aku kamu nggak juga menghindar sayang sama dia. Iya, terus mau Berarti apa? kamu berurusan sama aku. Uangnya doang. Aduh, ini perempuan dari tadi ngomong terus. Padahal saya gak kenal. Atau jangan-jangan... Adik-adik aku, udah pantas dia tuh ngelebel aku, tahu nggak? Oh, kirain dia juga cemburu lagi. Mungkin dia suka juga sama aku, mungkin. Iya, tuh harusnya Kamu tuh bukan levelnya dia, adik aku, tahu nggak? Ya masalahnya adiknya kamu juga bukan level aku, Mas. Ini gak usah kepedean deh kalian berdua. Masa sama tukang beca sampai seperti itu sih? Adik aku suka sama kamu harus bersyukur. Oh, 1000 enggak. kali, tahu nggak? Aku nggak Tapi dia tuh bersyukur. nggak suka sama kamu dan bukan level kamu. Dia tuh anak kuliahan, Wah, tahu anak nggak? kuliahan. Ya udah, kalau anak kuliahan ya Kalau kamu masih dekat, aku bakal hancurin becak kamu. coba aja, Mas. Ini bentar lagi saya mau Dan makan. aku bakalan bikin hidup kamu gak tenang. Terserah kamu. Ya kalau Cinta mau sama kamu ya gak apa-apa. Tapi masalahnya dia kan gak mau sama kamu. Harusnya kamu tuh punya malu, Mas. Kamu tuh yang punya malu, seharusnya. Lihat deh. Motor jelek aja nih. Lah meskipun motor jelek tapi Cinta suka sama aku. Alah, kamu main dukun. Ini gak bisa dibiarin. Dia tuh katanya mau ke Bangkalan. Ya udah, kamu harus ikut Mas ya ke Bangkalannya dia. Aku bakalan obrak-abrik ya. Nah, ya benar banget tuh. Kalau enggak, Pangkalannya dia ya. kalau enggak becaknya bakalan aku hancurin. Kurang ajar banget tuh. Udah kita ikutin. Aduh, ini Mas Bagas kemana ya? Katanya tadi udah bilang on the way ke sini. Ini kan biasa tempat mangkal dia kalau lagi neduh kan.
Ini aku udah muter-muter, udah cariin malah nggak ada. Apa aku tunggu di sini aja kali ya? Lagian juga dia kan tadi bilang masih di jalan. Udahlah, aku cobain permen aja nih. Ini kan kemarin permen dikasih Mas Bagas. Kok malah jadi lama ya Mas Bagas ya? Wah, Apa jangan-jangan ada kendala ya di kita jalan? udah nungguin. Wah, ini dia. Duh. Udah lama deh nungguin. Ya udah lama lah Mas. Kamu kan udah tadi bilang jalannya. Udah kesini dulu. Duduk sini dulu dong. Aduh. Ya kamu enak banget mau langsung duduk. Aku udah tadi berdiri loh. Udah, kamu duduk dulu dong. Bentar deh. Kenapa? Aku belok dulu. Oh, dibenerin dulu posisinya. Iya sayang. Kok sayang? Oh sayang, belum juga jadi nih. Duh. Kayak gini deh kerjaanku. Kamu kok gak ada bosan gak sih nyamperin aku terus? Ya nggak bosen lah, malah aku happy ngeliat cowok ganteng semangat kerja kayak gini, malah bikin happy. Tapi kan kerjanya jadi tukang beca, Dek. Ini pertanyaan itu diulang-ulang mulu deh. Udah duduk. Udah aman nih. Ya aman lah. Tahan dulu. Kemana? Duh, Udah silakan duduk. udah permisi ya. Wow, duh, nyaman banget nih tempatnya. Bisa Teduh, nggak? Dek. Iya teduh. Duh. Ya deh aku gini aja nggak apa-apa. Ya, Ya nggak kan apa-apa. nanti ininya goyang jatuh lagi. Iya, ya Oh udah iya, kalau Dek. gitu. Maaf ya nih, Iya, kita di atas. nggak apa-apa dong. Aku kalau duduk di sini kira-kira bisa nggak deh? Takutnya jatuh mas. Nggak kira dong. Jadi tadi aku habis dari rumah kamu. Kok dari rumah Sinta? Nah yang aku ya kamu tadi dek. Terus aku bilang, kamu bilang menunggu di sini. Oh iya, makanya kan aku kan lagi di luar mas. Terus Iya, aku aku cuma- kan mintanya di sini. Aku ketemu sama siapa? Pembantunya kamu, Pak Arga ya? Iya, Pak Arga. Yang Terus Pak Arga rambutnya bilang apa? gondrong. Terus Pak Arga bilang apa? Pak Arga banyak cerita deh sama aku. Katanya sih kamu sering cerita aku. Nah, terus pertama aku datang bentar ya, deh, aku ceritain ya. Terus Aku ceritain dulu ya waktu aku ke sana. Jadi waktu pertama ke sana aku datang, aku tanya masalah kamu. Katanya sih, ya kamu pergi keluar ada urusan. Ya biasalah, kan orang kaya kayak kamu udah keluarga kaya, kamu juga giat kerja jadinya tambah kaya lagi. ya nggak gitu juga mas. Cuman kan aku emang lagi sibuk di kantor kan. Terus Terus? katanya Pak Arga, Mas, ini sih Non Sinta katanya sering cerita Mas Bagas. Masa, kan aku gak percaya deh. Masa cerita aku yang cuma tukang beca, padahal kan yang naksir Sinta itu kan banyak mas. Iya tapi dia kayaknya lebih senang ke Mas Bagas. Emang bener deh. Ya gimana lagi mas. Kalau di rumah kan tempat curhat aku ya Pak Arga kan. Sama pembantu yang lain katanya ya. Iya, cuman kan yang paling baik lah Pak Arga kan, yang bisa menjaga rahasia. Makanya aku selalu curhat-curhat sama Pak Arga. Dan aku juga tanya kan dek masalah keluarganya kamu. Aku mohon maaf nih tanya-tanya kan tanggung lah aku jauh-jauh datang ke sana ternyata kamu di sini. Ya sekalian emang aku kamu tanya tanya masalah apa? keluarga ya tentang keluarganya kamu. Ya katanya sih kamu suka membaur dengan orang lain dan keluarganya kamu juga apa ya? Keluarganya kamu juga ya baik lah intinya sama orang lain. Dan aku juga herannya kenapa ya? Kenapa orang kaya seperti keluarganya kamu nggak ngatur-ngatur kamu buat deket sama orang lain, tentang pekerjaannya nggak ditanya dulu. Katanya Pak Arga sih yang penting kamu cocok dan orangnya baik deh. Aku kagum banget sih sama keluarganya kamu deh. Jarang-jarang soalnya orang kaya seperti keluarga kamu dan kamu. Dan aku juga tadi sempet tanya ke Mas Arga, katanya ada orang yang suka maksa kamu, teman kampung, daerah rumahnya kamu lah. Dan aku juga pulangnya tadi dicegat dek, dikata-katain. Bentar, dicegat sama siapa? Ya dicegat sama yang namanya siapa ya tadi ya?
kata Mas Arga. Aku juga lupa dek namanya siapa ya tadi. Bentar. Soalnya aku gak kenal dek. Katanya aku gak boleh deket-deket sama kamu. Soalnya dia orang kaya di sana yang ngedeketin kamu gitu. Soalnya aku juga cuma tukang beca, dia malah ngancem mau obrak-abrik apa becaknya aku katanya. Bentar, cowok atau cewek? Ya cowok lah, masa cewek sih dek. Loh, itu teman pangkalanku juga dek yang suka naik beca. Oh iya. Heeh. Itu namanya Pak Yoto. Oh, namanya Pak Yoto. Keren-keren ya sama teman-teman kamu. Wah, keren banget. Oh iya, yang barusan yang aku bilang, tadi juga ada perempuan bareng sama si cowok itu. Katanya sih ngaku adiknya. Nah, aku juga dikata-katain deh. Bentar deh. Dan sekarang aku tanya gini deh sama kamu. Ini biar gak ngeganjal di aku deh. Kira-kira kamu bakalan dengerin omongan orang lain gak? Iya, secara ya, kamu kan ya kalau aku bilang ya orang kaya lah. Dari kamu terus keluarga kamu itu juga semua orang kaya. Dan sedangkan aku cuma tukang beca. Emang kamu gak keberatan kalau misalkan ya ada omongan, pastilah ada lah nanti. Ya pasti ada sih Mas. Cuman kan kita juga kenal udah lama. Mas Bagas tahu lah Sinta orangnya kayak gimana. Sinta nggak bakal dengerin omongan orang lain yang menurut Sinta nggak penting gitu. Yang penting Sinta sekarang sama Mas Bagas kan. Sinta nggak lihat pekerjaan Mas Bagas apa. Yang penting kan Sinta sayang sama Mas Bagas kan. Emang bener kamu sayang sama aku deh? Ya, emang dilihatnya gimana Mas? Kemarin sikap Sinta nggak meyakinkan kalau Sinta sayang sama Mas Bagas ya. Ntar deh, aku terawang dulu deh. Wah, kayaknya enggak. Kumat deh ini kayaknya. Ya udah deh, aku percaya deh sama kamu. Kalau kamu nggak bakalan dengerin omongannya orang. Dan sekarang aku ngajakin kamu ketemu di sini. Kita mau jalan-jalan pakai beca. Nggak apa-apa, tapi ada yang mau aku omongin sama kamu, itu penting banget. Apalagi Mas, kamu please deh, kamu jangan aneh-aneh Mas. Ya bukan aneh-aneh deh. Kan aku udah tahu sendiri kamu gimana sama aku deh. Ya sekarang aku pengen ngajakin kamu tunangan, cuman ya sebenarnya aku agak ragu sih. Kira-kira kamu mau apa enggak ya? Soalnya kan aku cuma tukang beca, sedangkan kamu ya dibilang anak sultan lah. Bentar deh, ini Mas Bagas bercanda atau gimana Ya nih? serius lah deh, tapi kamu jangan berpikir aku cuma mau manfaatin hartanya kamu. Aku janji setelah kamu menikah sama aku gak bakalan ngerepotin keluarganya kamu. Dan aku juga gak bakalan nikmatin harta yang udah kamu dapat. Nanti aku bakalan berjuang sendiri. Kamu gak usah khawatir kalau masalah itu. Iya, Sinta juga nggak pernah berpikir kalau Mas Bagas bakal morotin harta Sinta. Sinta tahu Mas Bagas orangnya kayak gimana kan. Ya nanti mungkin Sinta bakal ngasih pekerjaan sama Mas Bagas. Jadi Wah enggak, aku gak mau minta pekerjaan dari kamu deh. Soalnya aku udah mempersiapkan sesuatu buat kamu ya, walaupun aku cuma tukang beca. Tapi gimana menurut kamu? Kamu mau nggak? Kalau misalkan kita nanti aku lamar kamu, terus kita tunangan, terus kita menikah. mau nggak ya? Ya terserah kamu sih deh, yang penting aku gak mau maksa kayak cowok tadi. Katanya Mas Arga kamu udah gak mau, tapi dia juga sering maksa ke rumah kamu. Tuh. Jelas mau lah. Emang bener? Ya mau dong. Saya kan udah lama sayang sama Mas Bagas, cuman nunggu nggak ditembak-tembak, jadi kita nggak jadian terus Aku gitu. tembak aja nih, Thor. Tapi ini nggak bercanda kan, nanti cuman bikin Sinta seneng aja nih. Ya, enggak lah, ujung-ujungnya malah ditinggalin Sintanya. Ya yang penting kamu bisa nerima aku ya. Aku cuma sekedar tukang beca. Ya kamu sedangkan kamu orang kaya. Yang penting kamu menerima aku apa adanya. Besok pun bakalan aku datang ke rumah kamu. Nah, ya udah kalau gitu pokoknya intinya Mas Bagas itu nggak boleh minder pekerjaan Mas Bagas apa. Yang penting Sinta akan selalu ada di samping Mas Bagas. Oke. Nah kalau begitu aku percaya deh sama kamu. Jangan bikin aku kecewa, dan aku juga bakalan bikin kamu kecewa. Dan nanti kalau udah mau pulang, kita mau pulang, aku ada teman mau ke sini, aku mau ada sesuatu lagi yang mau aku omongin sama kamu. Kamu bener-bener banyak mempersiapkan ya. Ya iyalah, kan kamu orang yang spesial. Walaupun aku cuma tukang becak begini, tapi aku kan dari hati deh sayangnya sama kamu. Percaya nggak sih? Udah percaya dong, salut banget aku malah. Kamu udah makan? Belum. Sebenarnya aku ada, nah, tapi nanti aja deh.
aku ada makanan. Makanan apa? Ya, permen yang aku kasih kemarin udah kamu makan belum? Ya, ini baru aja dimakan. Wah, itu kan udah basi deh. Kamu emang nggak ini ya? Apa? Yang enggak Iya. dong, kan namanya juga permen dikasih sama orang ganteng ya pasti nggak bakal basi. Mau bertahun-tahun pun nggak bakalan basi. Kamu bisa aja. Ya udah deh kalau gitu mending kita jalan-jalan aja naik beca. Bener nih, kamu nggak capek? Ya. Aku padahal pengen banget emang jalan-jalan sama kamu. Tapi aku masih belum dapat penumpang dari tadi, tapi gak apa-apa lah, kamu penumpang pertama gratis buat kamu ya. Ya udah kalau gitu kita jalan-jalan. Kamu Boleh. bagus banget ya ini. Tapi- Rende-rendenya orang. Ya kan sama jasnya kamu. Aku Oh, udah iya. persiapan dari rumah. Jadi sekarang ini hari yang spesial buat kamu deh. Harusnya di sini kasih nama dong, Sinta. Ya, Sinta Isnaini Putri. Wah, Ini hafal biar kan aku namanya? nanti jadi laris nih. Nggak, aku hafal nggak namanya kamu? Hafal Sinta banget. Isnaini Putri. Kamu kan selalu mengingat-ingat namaku. Nanti kalau misalkan ijab kabul biar aku enak. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Isnaini Putri binti. Iya. Gitu. Ya udah, kita jalan-jalan. Jalan dong. Udah yuk, hati-hati ya tapi ya. Tapi kamu udah mandi belum? Udah dong kan katanya tadi kamu yang belum mandi. Kok bau? Wangi dong. Kamu tuh banyak keringetnya, Mas. Kan aku kerja sayang. Ya udah kalau Ya gitu, udah yuk. Sekalian deh, ntar kita beli cincin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ya. Berangkat dong. Berangkat ya. Jalan dong. Loh. Mas, hati-hati, Mas. Duh, ini deh tadi yang nyamperin aku. Kamu tuh kebangetan ya sih. Mas, kamu masih ngapain sih kesini, Mas? Kan tadi urusan kita udah selesai. Terus masih ngapain kesini? Masih mau cari gara-gara? Hah? Sin, kan kamu udah tahu kalau aku tuh suka sama kamu, hah? Iya. Tapi kenapa kamu masih tetap aja milih tukang beca ini, hah? Apa istimewanya sih? Hah? Ngapain sih mau sama tukang beca ini? Ini siapa sih, Dek? Dua orang ini, Dek. Dia ngaku-ngaku dia suka sama kamu, terus dia orang kaya katanya. Tapi orang kaya kok naik motor sih? Mas, kamu keterlaluan. Kamu bilang apa sama Mas Bagas, Mas? Dia tuh emang nggak pantas buat kamu. Iya, tapi kita nggak ada apa-apa. Kamu juga bawa adik kamu, terus ikut-ikutan masalah ini. Kamu nggak pantas dong bawa adik kamu. Jadi adik aku lah. Ya pantas lah, dia tuh bela aku. Hah? Emang apa istimewanya sih? Udah, Tukang Mas, beca ini? Ya Mas Ya udah, Bagas istimewa kamu- banget buat Cinta. Kamu gak usah ngomong sama. Kamu gak usah sok-sokan ya, hah? Ya, mukanya kamu nih kayak handuk nih. Nih. Kamu harus sadar diri tahu. Mas ini apa-apaan sih, Mas? Mas nggak ada sopan-sopannya ya kayak gitu ya? Mas juga nggak terlalu kenal sama Mas Bagas. Kenapa sikapnya kayak gitu? Aku marah kayak gini gara-gara kamu. Hah? Kenapa WA aku gak dibales? Tapi nggak bisa kayak gini, Misalnya kan Mas. dia udah mau tunangan sama aku, terus kamu masih ngapain? Mau tunangan? Sin, kamu tuh harus sadar diri dong, hah? Apa kamu gak malu tunangan sama dia? Ketika kamu perkenalkan dia di depan keluarga besar kamu, hah? Iya. Ketika kamu ditanya apa profesinya, kamu bilang kalau dia itu tukang beca, iya, hah? Kamu bakalan diketawain sama keluarga besar kamu. Kamu orang kaya, Sin. Kamu Iya. gak pantas, tau nggak? Kamu gak usah deket-deket dong. Emang yang sama deket-deket itu siapa, hah? Ya kamu kan harusnya udah denger sendiri. Cinta udah gak mau sama kamu, dia maunya sama aku. Aku cuma tukang beca udah bisa dapetin Cinta. Jadi kamu gak usah sok ganteng, gak usah sok kaya sekarang. Karena kegantengan kamu sama kekayaan kamu udah gak berguna. Karena Kamu Cinta gak usah lebih milih aku. sok-sokan, hah? Aku Ya. bukan sok-sokan, Mas. Dari tadi kan yang cari masalah kamu. Aku dicegat waktu pulang dari rumahnya Cinta. Dan sekarang masih ngikutin ke sini. Yang cari masalah siapa sekarang? Kamu apa aku, Mas? Kan aku udah bilang tadi sama kamu, hah? Ya, aku bakalan obrak-abrik pangkalan kamu kalau kamu masih deket sama Cinta. Hah? Iya. Kamu gak mendengar apa ancaman aku? Hah? Apa perlu aku nih? Kamu gak usah gitu dong. Aku minta tolong deh. Kenapa? Hah? Ini harta kamu satu-satunya, hah? Becak rongsokan kayak gini. Mau kasih tahu ya sama kamu ya. Aku beli 15 beca kayak gini sekarang pun aku bisa. Dan sebenarnya ya aku ngapain ya cerita ke kamu ya, harusnya aku kan ini buat kejutan. 15 beca mau pakai uangnya Cinta. Iya. Mas. Sedangkan hidup kamu itu makan saja tuh. Ya gak apa-apa mau hidup aku melarat, makan aku cuman pas-pasan. Yang penting aku sekarang udah bisa dapetin Cinta. Terus kamu mau Gak apa? usah Mas? sok-sokan deh. Nggak, sekarang gini, Mas, udah Cinta nggak ada hubungan apa-apa sama Mas David. Mas David juga nggak berhak ngatur-ngatur kehidupan Cinta. Mau Cinta pasangan sama siapapun, Mas David nggak berhak. Sin, sekarang kamu sudah maksud- melukai hati aku. Hah?
gini deh Mas. Kamu gak usah ikut-ikut. Enggak, kamu gak usah emosi dong. Aku gak pernah emosi sama kamu Mas. Aku cuma mau bilang nih, baca. Sabar dulu. Memang sengaja baca ini aku kasih tulisan biar orang itu gak Ya. marah-marah. Karena orang yang suka marah-marah itu cepat tua. Makanya mukanya kamu sekarang udah tambah tua Mas. Maksudnya kamu apa? Aku bukan takut Enggak, ya udah, sama kamu. Kamu gak usah Aku bisa dong. memberikan apa yang kamu mau, Sin. Mas, Sinta gak butuh apa-apa, Sinta udah punya segalanya. Kamu jangan ngerusak dong. Daripada kamu kayak gini, hah? Ya, tapi Sinta kan cintanya sama Mas Bagas, bukan sama Mas David, Mas. Cinta itu bakalan tumbuh ketika kita udah bareng bersama, tau nggak? Udahlah Mas. Berikan aku kesempatan, tau? Mas, Kamu udah. jangan macam-macam ya. Kamu jangan ikut-ikut. Loh, hah? masalahnya aku kan mau jadi tunangannya Sinta. Sekarang kalau kamu mau ganggu Sinta ya, kamu hadapi aku dulu Mas. Aku memang tukang beca. Mas, tapi aku bisa buat Sinta nyaman dan aku bilang ya sama kamu. Jangan suka ngambilin harta sama perempuan mana, nanti perempuan jadi ilfil Mas. Sin, berarti kamu lebih milih dia? Ya jelas lah, Mas. Sinta kan udah bilang berkali-kali Sinta lebih cinta Mas Bagas. Sinta nggak ada perasaan sama Mas David. Jadi Berarti nggak bisa tipenya dipaksa. kamu itu kayak dia, hah? Ya, iya. Emang Cuma apa yang salah tukang salah? beca. Hah? Emang apa yang salah dengan Kasar tukang orang beca? tuanya kamu, Sin. Kamu sudah, orang tua kamu sudah mengkuliahkan kamu supaya kamu tuh bisa berpikir mana yang Enggak. lebih baik buat masa depan kamu. Sayang. Tapi kalau kayak gini, Kamu bisa lihat deh. Dia bawa adiknya dijadikan nyamuk. Iya nggak? kamu Nggak, gak usah diketawain ikut-ikut ya, nih. hah? Gak usah ikut-ikut dan gak Ya, usah nggak, bawa harusnya. adik aku. Enggak, harusnya Dia tuh gak tahu apa-apa. Ya, dia kan juga ikut ngomel sama aku tadi kan. Harusnya dia ditaruh di rumah karena dia masih belum cukup umur buat ngurusin masalah begini. Enggak, udah gini, Mas. Suruh sekolah aja. Enggak, udah bener. gini, Mas. Sekarang kita kan ini udah clear ya. Sinta udah jelasin ke Mas David. Sinta nggak ada perasaan apapun sama Mas David. Sinta cinta sama Mas Bagas. Jadi nggak bakalan ngelirik cowok-cowok lain. Kamu tega Sekarang- banget ya, Sin. Enggak, sekarang Sinta minta maaf. Tapi Oh. sekarang Mas David mendingan pergi aja bawa adik Mas David. Kalau kamu sudah berani menolak aku bakalan bikin hidup kalian berdua itu gak nyaman. Coba aja. Kamu juga kalian berdua nih masih belum tahu siapa aku kan. Ya kalau kalian pengen tahu, kalian tetap aja di sini. Aku juga Aku bakal. gak perlu tahu siapa kamu, hah? Jelas-jelas nih becak kamu, hah? Becak orang kayak gini. Kamu dari tadi kok masih terus, Mas. Kalau kamu udah ditolak, kamu gak usah begitu dong. Aku juga bingung dari tadi memang begini. Enggak, Kayaknya sekarang dia gini. udah mulai stres yang, soalnya udah ditolak Enggak. sama kamu. Mas, sekarang gini. Di luar sana perempuan lain masih banyak, Mas, yang jauh lebih baik dari Sinta. Mas David juga bisa mendapatkannya kan? Sekarang ada masalah kayak gini, Mas David bawa adik Mas David. Sin, perlu kamu tahu, Kenapa, Pak? emang banyak di luar sana wanita, hah? Tapi hatiku sudah kecantol sama kamu, Sin. Mas, Sekarang kamu nggak ada sunat-sunatnya ya ngomong di depan calon tunangannya. Sekarang gini deh, Mas. Aku gak mau tahu. Pokoknya mulai dari sekarang kamu gak usah ganggu Sinta. Apa perlu aku kasih tahu siapa aku sekarang, ha? Sin, aku gak bakalan berhenti berjuang sampai janur kuning melengkung. Mas, Sinta itu udah mau tunangan ya sama Mas Bagas ya. Jadi tolong, Sinta minta tolong sama Mas David untuk gak ganggu Sinta lagi. Gak percuma. Aku bakal soalnya. kacapkan pertunangan kalian berdua. Mas, kamu keterlaluan ya, Mas. Kamu jahat banget deh. Kalau aku gak bisa mendapatkan kamu, jangan harap orang lain bisa mendapatkan kamu. Ya, kamu lihat aja. Nanti siapa yang bakalan malu kalau kamu tetap di sini. Oke, kamu nantangin dari tadi ya. Nah, ini Sang, ini sekalian deh aku mau ngomong sesuatu di depannya dia karena dia gak mau pergi dari tadi. Sekalian kamu biar paham siapa aku ya. Dia, Bos, Aku, Siapa Gung? bos, Bung. gimana bos rencananya bos? Ya, iya Gung. Gong, kamu apa kabar, Gong? Kamu kok kenal Gung sama dia Gung? Oh, yang kemarin saya sempat cerita ke bos, yang sering minta bantu ke saya bos. Oh, jadi ini yang sering kamu ceritain sama aku yang Bung. udah sok-sokan. Kenal bos? Iya Gung, dia nyegat aku karena dia naksir sama Sinta. Dikira aku tukang beca beneran Gung. enggak, bentar. Bos, Jadi gini deh, yang aku bilangin tadi ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Tapi bentar deh, aku mau nyelesain urusan sama dua orang ini dulu. Sebenarnya aku bukan tukang beca. Jadi kamu gak usah sok-sokan. Aku kalau menurut ceritanya Agung, kamu tuh bukan orang kaya, tau nggak? Gak usah sok-sok kaya deh. Ya, Dari tadi aku dikata-katain soalnya tukang beca. Kamu lihat, ini mobil ya, bukan beca. Kamu seharusnya berterima kasih ke bos Bagas. Soalnya yang pinjemin uang dari kemarin-kemarinnya kamu minta bantu ke aku, semuanya uangnya bos Bagas. pinjem uang. Sekarang kamu duduk di sini. Udah kalian berdua duduk di sini. Kamu duduk juga. Oh, ya udah kalau gak mau ya aku bakalan perpanjang urusan ini. Sudah sini deh. Ini istrinya bos.
Ini adik Ya, dia. katanya Gung. Sekarang kamu kalau misalkan disuruh jadi tukang beca mau nggak? Aku dari tadi diem bukan karena takut, cuman ya aku malas berdebat di depan orang tua. Kamu harusnya ngajarin adiknya kamu yang baik dong, bukan malah diajarin hal yang yang nggak benar. Ya. Kamu juga sering minjem uang ke Agung. Agung juga masih bawaanku. Dan jangan kira aku ngelamar Sinta cuma sekedar jadi tukang beca. Aku udah nyiapin rumah bahkan buat aku tunangan sama kita. Kalau kamu mohon maaf ya, aku bukan levelnya buat bersaing sama kamu, Mas. Aku memang sekarang jadi tukang beca, tapi hari ini. Tapi kalau di rumah aku jadi bos. Jadi kamu gak usah sok-sokan. Kalau hidup masih nanggung dan masih belum berkecukupan, gak usah ngurusin urusan orang lain. Dan gak usah sok kaya biar gak males. Ya. Hah? Sekarang kamu masih mau tanya apa sama aku, ha? Kamu dari tadi kan udah ngelempar-lempar ini sama aku. Bos, langsung tagih aja utangnya bos yang kemarin. Nah, sekarang aku nagih utang. Kira-kira kamu ada nggak? Hah? Mbak, ada nggak? Kan kalian makan sehari-hari masih pinjam ke Agung. Gak usah sok-sokan deh. Yang tuh saat ini gak ada bos. Dah, sekarang gini aja. Nih, aku gratiskan beca ini buat kamu. Dan motor kamu tinggal di sini karena kamu banyak utang. Tapi bos, Cabut. Sekarang kalian naik becak berdua. Kalau misalkan kalian tetap di sini, aku bakalan sita rumah kalian berdua. Udah buruan lah. Lama-lama aku tendang nih kalian berdua. Mbak, kamu naik ini. Mas, tapi Dia nggak biar dia dijadikan pelajaran aja. Rasain ya jadi tukang beca, enak nggak? Kan nggak usah Mas, sok-sokan. Mas, udah Mas. Emang kebangetan tuh. Siapa tetangganya kamu? Tapi di luar itu, ini Sinta masih bingung, Mas. Mas Bagas kan Jadi gini deh. Sebenarnya aku udah nyiapin semua buat kamu. Sebenarnya aku bukan tukang beca deh. bentar, ini Ini aku bukan nggak percaya lo ya sama kamu ya. Bukan nggak percaya. Jadi kamu jangan salah paham dulu. Jadi sebelum aku ketemu sama kamu dulu, aku itu udah jadi pengusaha deh. Aku ya udah bikin rumah dan sekarang rumahnya udah hampir selesai. Itu semua buat calon istri aku deh. Dan sekarang selama aku jadi tukang beca, dia cuman kamu yang mau sama aku. Dan ditambah lagi kamu juga dari orang kaya yang ya gak apa ya, kalau masalah uang ya kamu gak kekurangan lah, tapi kamu masih mau nerima mas aku yang cuman jadi tukang beca. Dan sekarang aku udah jujur kan sama kamu, aku di sini udah ngelamar kamu, dan setelah aku nanti tunangan sama kamu, kamu bisa lihat sendiri rumahnya seperti apa. berarti Aku udah nyiapin semua buat kamu deh, dan mobil ini juga punya aku deh. mobil ini bukan punya Mas ini. Enggak, Agung ini yang kerja sama aku deh. Saya Oh, Bos Bagas, Mbak. berarti kamu bukan tukang beca dong. Ya bukan lah. Ya Gung, Iya bos. kamu bawa motor ini aja Gung. Baik, bos. Aku masih mau ngomong Saya mau sama. pulang duluan berarti bos. Iya. Ya udah. Itu Permisi ya yang mas. Ya kerja. udah, makasih ya, diawas Mas, lagi ya. Ya bos, mau langsung ke. Jadi Ini kayaknya kamu harus menjelaskan aku sedetail-detailnya deh. ya aja deh. Aku sebenarnya yang aku bilang tadi, aku sebenarnya pengusaha. Jadi aku sekarang udah jujur semua sama kamu. Aku jadi tukang beca cuman saya pengen cari wanita yang bisa nerima aku apa adanya, dan aku udah nemuin kamu. Dan nanti aku datang ke keluarganya kamu, aku bukan sebagai tukang beca lagi deh. Ya aku yang sebenarnya ya aku udah jadi, aku ya pengusaha, terus ya aku juga punya banyak anak buah, dan nanti aku bakalan ajak kamu, setelah ini aku bakalan ajak kamu ke rumah yang bakalan kita tempatin nanti kalau udah menikah. Ya udah, oke. Sinta nggak masalah pekerjaan Mas Bagas saat ini apa. Cuman Sinta mau sikap Mas Bagas itu emang beneran kayak sikap Bener saat lah, kalau sikap kan aku nggak bisa dirubah deh. Ya memang aku udah begini orangnya deh. Aku di rumah ya yang pertama juga gabut karena pekerjaan sudah dihandle sama anak buahku, dan aku masa mau di rumah terus deh. Ya aku cari kegiatan lah, ya kegiatanku cari jodoh, dan jodohnya sekarang kamu. Jadi aku juga gak usah perlu ke kantor lagi, gak perlu dah. Ya kan udah ada aku, anak buahku udah kerja semua sekarang. Jadi kamu harus hidup enak dan menikmati hasil kerjanya. gabutnya pengusaha seru juga ya ternyata ya. Ya kalau misalkan aku nggak cari jodoh, terus aku punya banyak harta, terus aku nggak punya istri yang yang sesuai dengan seleraku, ya buat apa deh?
Tapi Aku kamu lakuin ini semua buat masa depan aku sama istri dan anak aku nanti. Masa kamu gak pengen jadi istri aku? iya pengen lah. Tapi ini Juga dong. tapi ini kamu udah nggak ada yang dibohongin lagi kan, nggak ada yang ditutup-tutupin lagi kan dari aku. Jangan-jangan kamu juga sebelumnya udah punya pacar nih? Dek, bilangin sama kamu, kalau aku jadi Bagas yang seorang pengusaha, mungkin perempuan juga bakalan banyak yang ngejar-ngejar aku. Dek. Tapi selama aku jadi tukang beca, cuman satu yang mau sama aku, Dek, yaitu kamu. Ya, sekarang ya aku juga wajar perempuan pengen mempunyai laki-laki yang udah sukses. Tapi aku kan harus beda dengan yang lain ya. Aku maunya perempuanku ya mau sama orang yang hidup apa adanya. Dan ketika aku nanti jatuh atau misalkan aku udah jatuh bangkrut, istri aku juga bakalan tetap setia nemenin aku. Karena soalnya banyak deh kejadian di orang sekitar aku. Ketika dia sukses, istrinya itu baik banget. Dan ketika suaminya jatuh, malah istrinya pergi selingkuh sama orang lainnya yang lebih kaya. Jadi aku gak mau seperti itu. Dan sekarang aku juga tambah yakin sama kamu, karena kamu juga gak perhitungan masalah harta. Kalau misalkan aku jatuh bangkrut, kamu tetap jadi orang kaya kan? Ya kan? Karena keluarganya kamu kaya. Tapi aku usaha aku gak bakalan bangkrut deh, karena aku jalanin usaha ini udah lama banget. Ya udah, kamu juga harus tahu aku terima lamaran kamu juga karena aku bener-bener yakin kalau kamu itu laki-laki yang penuh tanggung jawab. Ya kan, aku udah tahu sendiri. Kamu juga kemarin belum tahu siapa aku, tapi kamu tetap menerima aku. Ya udah, kalau begitu mending kita pergi makan dulu. Setelah itu kita lihat rumah. Aku bangun buat kamu, oke? Dewi, tapi itu beca kamu aman, nggak apa-apa dikasihin. Gak apa-apa lah. Bonus buat si laki-laki tadi. Siapa sih namanya itu, Dek? Itu si David sama adiknya si Dita. Si David. Cuman kamu harus janji kamu harus jagain aku dari mereka berdua. Selama kamu bareng sama aku jamin keselamatan kamu. Oke, ayo.